Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Tadi kalian sudah belajar tentang apa itu puisi, kemudian kalian juga sudah belajar tentang tema, kemudian cara menentukan tema. Kali ini kalian akan belajar tentang suasana dalam puisi. Pasti kalian bertanya-tanya, suasana dalam puisi itu apa sih? Bagaimana cara menentukannya? Kemudian suasana itu yang seperti apa? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Nah, dalam video ini kalian akan belajar cara untuk menentukan suasana dalam puisi. Sebelumnya, apa yang kalian rasakan setelah membaca puisi? Nah, setelah membaca puisi ini, kalian pasti merasakan berbagai perasaan yang timbul terhadap puisi yang kalian baca. Perasaannya contohnya seperti gembira, bahagia, sedih, haru, gelisah, bimbang, semangat, tenang, dan lain sebagainya. Nah, perasaan yang kalian timbulkan setelah membaca puisi ini itu yang dinamakan dengan suasana dalam puisi. Jadi, pengertiannya dapat kita simpulkan seperti ini. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis atau keadaan jiwa pembaca yang timbul setelah membaca puisi. Nah, suasana itu kita rasakan setelah membaca puisi. Seperti yang kita ketahui ya, tema puisi ini kan bermacam-macam. Ada yang mungkin tentang nasionalisme, percintaan, pendidikan, atau mungkin tentang kritik sosial. Nah, suasananya ini tuh juga mengiringi temanya, mengiringi dengan isi yang ada di dalam puisinya. Jadi suasananya seperti apa, perasaan yang kita rasakan setelah membaca puisi itu seperti apa. Nah, cara menciptakan suasana dalam puisi ini untuk penulis atau pengarang, ketika akan menciptakan sebuah puisi, agar suasananya itu tergambar dengan jelas sesuai dengan keinginan penulis, dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, pemilihan kata yang tepat. Jadi kata-kata di dalam puisinya itu harus tepat. Yang kedua, menggunakan rima dan irama yang sesuai juga. Yang ketiga, menggunakan tema yang sesuai. Ini adalah cara menciptakan suasana dalam puisi. Jadi, misalnya anak-anak nanti akan menulis puisi dengan suasana tertentu. Berarti kalian harus memilih kata yang tepat, rimanya seperti apa, iramanya seperti apa, kemudian tema yang kalian gunakan itu seperti apa. Kalian harus pertimbangkan agar suasana yang kalian bawa untuk pembaca itu tersampaikan. Nah, ini adalah cara mengidentifikasi suasana dalam puisi. Caranya ada 3. Yang pertama, memperhatikan diksi yang ada. Jadi, diksinya seperti apa, kita analisis satu persatu untuk menentukan suasananya seperti apa. Kemudian, memperhatikan cara pembaca puisi tersebut. Jadi, kalau kalian itu lihat seseorang membaca puisi, kalian bisa lihat mimiknya tuh seperti apa, wajahnya seperti apa, gesturnya seperti apa, nadanya seperti apa, temponya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita membawakan puisi mungkin tentang nasionalisme, itu kan pasti temponya, ritmenya kan ritmenya lebih keras daripada mungkin tema yang tentang kesedihan, tema yang tentang kegundah gulanaan hati, itu kan pasti berbeda. Nah, kita bisa lihat dari situ. Kemudian, yang ketiga, menyimak jenis dan kondisi musik yang dibacakan dalam puisi. Jadi, kalau misalnya dalam pembacaan puisi itu ada backsound-nya, ada musik yang mengiringinya, kita bisa lihat dari musik itu. Kalau musik itu lebih lambat, itu biasanya cenderungnya kesedihan, kemudian ada mungkin ekspresi sepi, bimbang, itu kan kondisi musiknya sedikit sepi. Nah, kalau kondisi musiknya itu menggebu-gebu, biasanya kan nasionalisme, semangat, itu biasanya musiknya seperti itu. Nah, ini ada contohnya.
Ini adalah contoh puisi Aku Ingin karya Sapati Djoko Damono. Bisa dilihat terlebih dahulu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Nah, tadi yang kalian lihat itu adalah puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Coba kita identifikasi suasananya. Seperti yang kita lihat tadi ya, kalau dalam puisi tadi itu background suaranya, background musiknya itu sedikit mendayu-dayu, kemudian lebih lembut, ritmenya juga pelan, maka suasana yang timbul kalau kita lihat dari musiknya, kemudian dari isinya, itu suasana yang timbul adalah perasaan haru dan romantis. Kenapa demikian? Karena dalam lirik yang dibacakan oleh pembaca tadi, itu liriknya itu berkaitan dengan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Jika ungkapan cinta, berarti perasaan yang timbul setelah itu kan berarti haru dan romantis. Hal tersebut juga didukung oleh musik atau background suara yang mendukung. Nah, selain itu ada juga suasana lain yang dapat timbul, yaitu suasana kesedihan. Kenapa kok kesedihan? Karena dalam puisi tersebut itu isinya tentang kesedihan karena dia tuh mencintai seseorang namun tidak bisa digapai ya. Berarti namanya adalah karena sedih karena kasih yang tak sampai. Nah, itu adalah suasana-suasana yang mungkin timbul. Lalu muncullah kalimat atau pernyataan seperti ini. Setiap orang memiliki persepsi masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua orang ini tuh karakteristiknya sangat berbeda-beda. Termasuk persepsi atau cara pandang terhadap sesuatu. Mungkin cara pandang kita dari sisi yang lain, terus orang lain dari sisi yang lain, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mempunyai persepsi yang sama dengan kita atau mempunyai cara pandang yang sama dengan kita. Karena cara pandang ini itu sangat luas dan semua orang memiliki cara pandangnya masing-masing. Lalu, jika seperti itu, kemudian muncullah bahwa suasana dalam puisi itu bermacam-macam sesuai dengan cara pandang pembacanya. Dia membaca dari sudut pandang yang mana? Dia memandangnya dari kesedihannya kah, memandang dari harunya kah, atau dari mana, itu bermacam-macam. Jika seperti itu bagaimana? Jika seperti itu, tentu saja karena suasana ini itu sangat penting dalam suatu karya sastra, dalam suatu puisi, maka yang harus dilakukan adalah penulis atau penyair. Itu harus dapat mempengaruhi setiap pembaca agar memiliki persepsinya yang sama. Nah, bagaimana cara membuat agar pembaca itu
mengetahui maksud dari hal yang ingin disampaikan penulis, maka yang harus diperhatikan penulis puisi agar suasananya itu sampai kepada pembacanya adalah memperhatikan keterbacaan dan kejelasan maknanya. Jadi maknanya harus jelas, keterbacaannya juga harus jelas agar pesannya itu dapat diterima baik oleh pembaca. Jadi pembacanya tidak ambigu, tidak memiliki persepsi yang berbeda-beda meskipun akan tetap berbeda-beda tapi setidaknya ada sedikit kemiripan. Nah, setelah itu untuk menciptakan puisi yang sesuai dengan keinginan penulisnya, penulis itu juga harus mengemas perasaannya dan emosinya itu dengan baik. Jadi penulis harus mengemas perasaannya dengan baik sehingga dapat mempengaruhi pembaca dengan pesan yang ingin ia sampaikan. Suasana dalam puisi ini itu juga memperkaya pemahaman dan pengalaman pembaca. Puisi yang mampu menciptakan suasana yang kuat dan mendalam dapat mempengaruhi pembaca untuk merenung dan memikirkan makna kehidupan. Puisi juga dapat menjadi sarana untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, mencari kebijaksanaan, dan memperdalam pemahaman tentang diri dan lingkungan di sekitar. Dalam beberapa kasus, suasana dalam puisi ini juga dapat memotivasi pembaca untuk bertindak sesuai dengan puisi yang ia baca sebelumnya. Jadi, kalau misalnya sebelumnya itu membaca puisi tentang semangat juang atau keberanian, berarti pembaca dapat termotivasi untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik karena membaca suasana puisi dalam puisi yang kalian baca. Nah, ya, berarti kesimpulannya itu suasana dalam puisi itu memainkan peran yang sangat penting untuk mempengaruhi pembaca. Suasana dalam puisi ini memperkaya pemahaman dan pengalaman pembaca, serta memotivasi pembaca untuk bertindak atau mengambil tindakan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk memperhatikan keterbacaan dan kejelasan makna dalam puisi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait suasana dalam puisi. Setelah ini kalian mungkin bisa membaca puisi, kemudian merenungkan perasaan apa yang timbul setelah kalian membaca puisi tersebut. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam menjelaskan maupun materi yang saya jelaskan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.